Shalom saudara, selamat bergabung dalam Air Hidup The Series. Tentunya kami akan selalu membawakan tema baru dan unik untuk Anda. Dan pasti selalu ada pesan baru dari Tuhan untuk hidup kita. Sebagai orang Kristen atau sebagai umat Tuhan, kita tidak punya alasan untuk kekurangan harapan. Kristus telah menunjukkan keteladanan dan firman-Nya. Ayo, jangan pernah berhenti berharap, karena tidak ada yang mustahil di dalam Dia. Saksikan video ini sampai akhir dan mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam metanoia meno peripateo. Barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada misbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada misbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepadamu atas kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam tanah hati kami yang baik. Segala kuasa iblis yang berusaha mencuri kebenaran firman-Mu, dalam nama Yesus kami menolaknya. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi dan menuntun kami semua.
Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai macam gejolak. Kita bisa melihat bagaimana gempa bumi, tanah longsor, dan berbagai bencana alam terjadi. Tentu hal itu membuat kita merasa takut dan gentar dan juga kehilangan pengharapan. Tetapi di tengah segala keadaan itu, biarlah firman Tuhan mengingatkan kita bahwa pribadi Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup itu, senantiasa menyertai kita. Bagaimana Dia berikan roh-Nya bagi kita, sesuai dengan yang menyertai kita untuk selama-lamanya, sesuai dengan namanya, Immanuel, yang artinya Tuhan menyertai kita. Bagaimana Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menyertai kita selama-lamanya. Hari ini kita akan belajar tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan umat Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7 sampai dengan 15 demikian bunyi firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menyiapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi peran Roh Kudus? Yang pertama, Roh Kudus menuntun kita kepada keselamatan. Roh Kudus menuntun kita kepada juru selamat. Sang juru selamat itu dengan cara menginsyapkan dunia pada umumnya. Tetapi hanya mereka yang mau menerimanya. Itu Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka. Roh Kudus menginsyapkan dunia akan adanya dosa. Dosa apakah itu? Yaitu dosa ketidakpercayaan terhadap pribadi Sang Mesias, Anak Allah yang hidup. Bagaimana ketika Yesus di tengah-tengah para imam, ahli Taurat dan orang-orang Farisi, pada waktu Dia berada di tengah-tengah mereka, dikatakan mereka menolak Dia. Mereka tidak mau menerimanya. Padahal Yesus telah datang ke dalam dunia sesuai dengan apa yang dinubuatkan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Bagaimana Sang Mesias harus datang ke dalam dunia dan untuk mengalami penderitaan. Apa yang mereka harapkan adalah Mesias secara politik yang menyelamatkan mereka dari perbudakan bangsa Romawi. Dan pada kenyataannya, Yesus Sang Mesias adalah seorang rohaniwan yang membawa manusia untuk diselamatkan dari perbudakan dosa dan perbudakan maut dan kuasa iblis. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mereka kecewa dan menolak Dia. Bagaimana dosa ketidakpercayaan itu ternyata diwarisi dari nenek moyang manusia. Bagaimana Adam dan Hawa ketika mereka ada di Taman Eden, mereka memberontak terhadap perintah Allah. Mereka lebih percaya kepada dusta. Mereka lebih percaya kepada iblis daripada kepada Tuhan. Mereka memberontak terhadap Tuhan dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Mereka lebih percaya kepada dusta daripada kepada firman Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai akibatnya dosa diturunkan ke
seluruh keturunan umat manusia. Baik dosa ketidakpercayaan, dosa ketidaktaatan diwariskan kepada umat manusia. Bagaimana Roh Kudus ini menginsyafkan manusia akan adanya dosa itu. Dan bersyukur kalau kita boleh percaya dan sungguh-sungguh mau menerima Sang Mesias, Anak Allah yang hidup, yaitu pribadi Yesus Kristus itu di dalam hidup kita. Roh Kudus juga menyadarkan akan adanya kebenaran, satu fakta kebenaran, bahwa Yesus telah turun ke dalam dunia, menderita di atas kayu salib, mati dan dibangkitkan, naik ke surga. Itu adalah satu fakta kebenaran. Firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu pribadi Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kalau kita boleh menerima kebenaran itu. Satu fakta kebenaran bahwa Allah telah memberikan jalan kepada umat manusia untuk datang kembali kepadanya. Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang telah datang kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui pribadi Yesus, kita dapat datang kepada Bapa itu. Dan Roh Kudus menyadarkan kita akan kebenaran itu. Dan Roh Kudus juga menyadarkan akan penghakiman, bahwa penguasa dunia ini telah dihakimi. Iblis sebagai penguasa dunia dikatakan kedoknya telah dilucuti sebagai seorang penipu, pendusta yang membujuk manusia untuk tidak lagi taat kepada perintah Allah. Di kedoknya telah dilucuti dan dia telah dikalahkan, dipatahkan segala kuasanya. Melalui salib Kristus, keadilan Allah dinyatakan dan sekaligus kasih Allah dinyatakan. Melalui salib Kristus, segala rencana Allah atas keselamatan telah digenapi dan diselesaikan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam keadilan Allah, setiap pelanggaran ketidaktaatan harus menerima hukumannya. Tetapi di dalam kasih Allah yang begitu besar, Dia rela memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang di dalam dunia, bahkan mati di atas kayu salib, untuk menggantikan kita. Bersyukur kalau kita boleh percaya akan pribadi Kristus Yesus, Sang Penebus ini. Hidup kita akan diperbarui dan dipulihkan kembali. Dikatakan melalui salib Kristus, ketidaktaatan Adam dan Hawa terhadap perintah Allah telah digantikan oleh ketaatan Kristus, bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk taat kepada Bapa di sorga itu. Di mana kembalikan apa yang hilang telah dikembalikan dalam kehidupan manusia. Apa yang hilang yaitu kemuliaan Allah telah dikembalikan kemuliaannya. Dan juga identitas kita sebagai anak-anak Allah melalui pribadi Kristus Yesus yang kita boleh percaya. Identitas kita dikembalikan sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, melalui salib Kristus, kita menerima anugerah yang tidak terkira. Kita menerima pengampunan dosa, kita menerima pembenaran di hadapan Allah, dan kita menerima identitas yang baru sebagai anak-anak Allah. Bagaimana dalam kehidupan kita belajar untuk datang kepada Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh menerima apa yang telah Dia lakukan bagi kita. Dia sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Karya yang terbesar dari Allah untuk menebus dosa umat manusia. Inilah peran Roh Kudus. Yang pertama, membawa kita kepada Sang Juru Selamat. Yang kedua, peran Roh Kudus adalah memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes pasal 16 ayat ke-13 dikatakan demikian.
Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ketika Yesus masih berasa bersama murid-muridnya, dia belum dapat mengemukakan segala sesuatu tentang penderitaannya. Tetapi ketika dia telah kembali ke surga, dia mengutus Roh Kudus. Rohnya yang kudus itu boleh mendiami kehidupan manusia. Roh Kudus itulah yang kemudian mengingatkan para murid akan segala sesuatu yang Yesus katakan, dan juga memberikan hal-hal yang akan datang kepada mereka. Bagaimana Roh Kudus memberikan pewahyuan kepada Yohanes di Pulau Patmos tentang keadaan akhir zaman. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sampai kepada hari ini firman Allah lengkap sampai kepada kita. Dan Roh Kudus tetap meneruskan pekerjaannya. Dia memberikan kepada kita kuasa untuk hidup di dalam ketaatan terhadap firman-Nya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa untuk menuruti atau mentaati kebenaran firman-Nya. Firman Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, sebab firman-Mu adalah kebenaran." Firman Tuhan adalah kebenaran. Bagaimana Roh Kudus menuntun kita berjalan di dalam kebenaran? Siapa yang sedang memimpin kehidupan kita akan terlihat dari cara kita mempergunakan setiap fasilitas yang kita miliki. Kalau Tuhan yang memimpin hidup kita, maka kita akan berjalan di dalam terang-Nya, di dalam kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa mau mengikut aku, ia harus memikul salib, ia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku." Ada harga penyangkalan diri yang harus kita kerjakan dalam hidup. Artinya kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak dapat mengandalkan kemampuan kita, kedudukan atau keuangan kita untuk beroleh berkat keselamatan. Hanya satu-satunya, belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkata, "Aku tidak mampu untuk berbuat apapun menyelamatkan hidupku. Biarlah Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang mampu menyelamatkan aku." Itu adalah penyangkalan diri yang harus kita kerjakan. Dan bagaimana dengan memikul salib? Berarti menyerahkan kehendak bebas kita untuk belajar hidup mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan kita harus belajar juga untuk senantiasa mengikut Dia. Artinya fokus kepada pribadinya, mengandalkan Dia senantiasa di dalam kehidupan, di dalam pengiringan kita kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Roh Kudus menyadarkan kita. Roh Kudus membawa kita untuk berjalan di dalam kebenaran untuk mentaati firman-Nya. Siapa yang sedang memimpin kehidupan kita, sekali lagi terlihat dari cara kita mempergunakan setiap fasilitas yang kita miliki. Kalau kita senantiasa fokus kepada diri kita, maka yang sedang memimpin kita adalah kedagingan kita, hawa nafsu kita. Bagaimana di dalam Galatia pasal 5 ayat 17 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu kecemaran, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Tetapi bersyukur kalau hidup kita tidak dipimpin oleh semuanya itu, yaitu ego, kepentingan kita sendiri. Tetapi kita belajar membiarkan Roh Kudus yang memimpin hidup kita, maka Roh Kudus akan memimpin kita
untuk hidup di dalam ketaatan terhadap firman Tuhan. Di sana akan ada buah-buah Roh Kudus, ya. Buah Roh Kudus yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri dan sebagainya akan ada di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita hidup dipimpin oleh daging, kita akan senantiasa hidup di dalam keadaan terpuruk secara rohani. Kita akan mengalami banyak sekali akibat-akibat kesalahan yang harus kita tanggung. Tetapi ketika kita belajar hidup dipimpin oleh Roh Allah, maka kita akan hidup di dalam ketaatan terhadap perintah-perintah Tuhan. Di sana ada damai sejahtera, di sana ada sukacita, di sana ada pertolongan dari Tuhan. Izinkanlah Roh Kudus-Nya memimpin hidup kita. Inilah yang kedua. Dan yang ketiga, apa yang menjadi peran Roh Kudus dalam kehidupan umat Tuhan? Yang ketiga, Roh Kudus akan membawa kita memuliakan Tuhan. Seperti di dalam firman-Nya, ayat yang ke-14 demikian bunyinya. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Roh Kudus senantiasa membawa kita memuliakan Tuhan. Bagaimana Roh Kudus tidak pernah memuliakan dirinya sendiri. Roh Kudus selalu memuliakan Kristus dan membawa orang untuk datang kepada Kristus. Melalui mujizat-mujizat yang Dia kerjakan, melalui karunia-karunia yang Dia berikan, semuanya mengarah kepada pribadi Sang Juru Selamat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana Roh Kudus dalam kehidupan para murid mengubah kehidupan mereka. Kita bisa belajar dari kehidupan Simon Petrus, bagaimana ketika dia belum dipenuhi dengan Roh Kudus, dia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Sebelum ayam berkokok, dia sudah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dia berusaha membela Yesus dengan kekuatannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan di atas loteng Yerusalem, Petrus dipenuhi dengan keberanian. Bagaimana ketika itu dia berkhotbah di depan begitu banyak orang. 3.000 jiwa boleh diselamatkan bagi Tuhan. Dan ketika dia diminta bersaksi di hadapan Mahkamah Agama Yahudi dengan penuh keberanian, Petrus menyatakan nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, biarkanlah Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, membawa kehidupan kita senantiasa memuliakan Tuhan, dengan hidup di dalam pertobatan, dengan hidup di dalam buah-buah roh yang Tuhan berikan oleh kuasa Roh Kudus lewat kehidupan kita. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada segala macam perkara yang baik yang Tuhan mau buat lewat kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita dapat mewartakan tentang Kristus. Dan ada jiwa-jiwa yang bisa datang, yang bisa kita bawa untuk datang kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah Roh Kudus senantiasa berkarya di dalam hidup kita. Roh Kudus membawa kita kepada Sang Juru Selamat. Roh Kudus membawa kita untuk hidup di dalam seluruh kebenaran dengan berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Senantiasa hidup mentaati perintah-perintah Tuhan. Dan Roh Kudus juga membawa kita untuk senantiasa hidup memuliakan namanya. Senantiasa ada buah kasih yang mengalir dari kehidupan kita semua. Ketika kita melakukannya, percayalah,
hidup kita yang dipimpin oleh Roh Kudus akan sungguh-sungguh mewarisi semua janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Kita akan disebut sebagai anak-anak Allah, di mana kita berhak mewarisi janji-janji Allah dalam hidup kita. Dan salah satu janji Tuhan adalah, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kehidupan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan akan tambahkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Amin.